Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran yang kedua. Ayo mengamati. Bacalah teks berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Nah, di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nana, perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Pertama, selimut biji. Tujuannya melindungi biji. Yang kedua, embrio, yakni calon tumbuhan yang baru. Yang ketiga, kotiledon, yakni sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Amati gambar berikut. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Nah, lengkapi bagan daur berikut dengan gambar yang sesuai. Lihat contoh ya. Nah, Nana, yang pertama yakni biji. Setelah itu, biji di dalam tanah menjadi kecambah. Setelah menjadi kecambah, biji tumbuh dengan beberapa daun. Setelah itu tumbuh lagi tanaman berbunga. Setelah berbunga terjadi penyerbukan dan tumbuhlah buah semangka. Nah, setelah buah semangka besar lalu matang dan di dalamnya terdapat biji lagi yang dapat ditanam. Tuliskan tahapan dalam daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. 1. Daur hidup semangka diawali dari biji buah semangka yang sudah matang. 2. Setelah ditanam dalam tanah, biji semangka berubah menjadi kecambah. 3. Setelah itu tumbuh dengan beberapa daun yang sejajar. 4. Tanaman semangka menghasilkan bunga ketika sudah dewasa. Yang kelima, setelah penyerbukan pada bunga akan membentuk buah semangka. Buah pada mulanya kecil menjadi besar dan matang, sehingga menghasilkan biji yang dapat ditanam kembali. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Ini ya. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Yang ini tadi ya, pohon pisang,
pengocor bebek, dan pohon bambu. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Ayo mencoba. Ikuti tahapan bermain sesuai gambar. Buatlah kelompok-kelompok yang terdiri atas 5 orang pemain. Yang pertama, seorang pemain akan bertugas melompat. 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Yang kedua, setiap pasangan pemegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Yang ketiga, gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Yang keempat, pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka, jangan sampai kejepit bambu. Lakukan secara bergantian. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat, pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. 1. Apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Jawabannya, iya. Agar pemain berjalan dengan baik, perlu adanya kerjasama. Yang kedua, bagaimana cara kamu bekerja sama? Yakni, antara sesama pemegang bambu harus bekerja sama supaya tidak membahayakan pemain yang melompat. 3. Apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Yakni kerjasama dan konsentrasi. Yang keempat, apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Yakni kurangnya kerjasama antar pemain. Anak-anak, jangan lupa tugasnya, selalu dijaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.